Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fika Rizky. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai pembahasan di dalam topik 9 sampai topik 12 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dan video ini saya buat untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 2 oleh Ibu dosen Cynthia Anissa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Ibu dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada topik 9 adalah banyaknya rintangan pada pembangunan, dan di topik 10-nya pendapatan nasional mengenai keseimbangan, topik 11-nya syarat-syarat pembangunan ekonomi, dan topik yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Dan langsung saja kita masuk ke dalam materi mengenai rintangan-rintangan pembangunan. Dan banyaknya beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, antara lain yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Dan ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut imobilitas, faktor-faktor produksi, harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah dengan kurangnya spesialisasi. Dan yang kedua, lingkaran setan. Yang dimaksud dalam lingkaran setan ini adalah di negara sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Dan kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungan dengan investasi yang menguntungkan. Dan yang ketiga, kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam komposisi perdagangan internasional. Pembangunan negara sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara-negara tersebut. Berkembangnya investasi dicerminkan oleh kenaikan permintaan akan barang-barang untuk diinvestasi termasuk mesin-mesin dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah iklim tropis. Dan pada umumnya di daerah-daerah berkembang berada di daerah tropis. Bahkan banyak teori yang mengatakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya usaha manusia. Dan yang kedua, hidup dengan kurangnya usaha manusia ini disebabkan karena dalam iklim tropis pada umumnya panas dan lembab, banyak penyakit. Dan yang ketiga, keadaan pertanian. Yang terakhir, kebudayaan yang tidak ekonomis. Keadaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia, dan untuk menaikkan tingkat kehidupannya karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, kita masuk ke dalam topik ke-10 mengenai pendapatan nasional keseimbangan. Keseimbangan pendapatan nasional atau dapat dikatakan juga sebagai equilibrium national income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat supply nasional merupakan rata-rata pendapat dari penerahan berbagai faktor produksi tertentu atau selama 1 tahun. Kita masuk ke dalam syarat-syarat pembangunan. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila salah satunya adalah menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat, dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi namun di mana sistem pemerintahannya adalah diktator.
Dalam syarat-syarat pembangunan, yang pertama kekuatan dari dalam, keduanya mobilitas faktor produksi, ketiganya akumulasi kapital, penyerapan kapital dalam stabilitas, dan yang terakhir nilai dan lembaga. Selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir, topik 12, sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Yang pertama kita masuk ke dalam SDA terlebih dahulu. Pengertian dari SDA sendiri adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Dan pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup hayati ataupun benda mati yaitu non-hayati. Peranan sumber daya alam. Peranan relatif dari sumber alam dalam perkembangan ekonomi cenderung turun bila perekonomian makin berkembang. Dan sehingga dengan naiknya pendapatan, maka hasrat untuk berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam berkurang dan input alat-alat produksi persatuan output untuk sumber alam akan menurun atau setidaknya tidak tetap. Secara relatif peranan sumber daya memang semakin kecil dan tetapi secara absolut semakin banyak jumlah dan macam-macam sumber daya alam yang diolahnya. Dan sehingga berubah dari sumber alam potensial menjadi sumber daya yang real sifatnya. Dan yang kedua adalah teknologi. Pengertian dari teknologi tersendiri adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dan teknik produksi yang ada. Perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Jadi, perubahan teknologi termasuk perubahan dalam produksi dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat menambah dengan hasil dengan input tertentu. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan, dan yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis, dan yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan, dan yang keempat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Kita masuk ke dalam wira swasta. Pengertian dari wira swasta tersendiri adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Dan fungsi dari wira swasta adalah perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi, maka haruslah ada suatu atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan kombinasi baru sumber-sumber produksi. Dan untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam negara itu tersendiri. Baik teman-teman, mungkin cukup itu isi dari video ini. Mungkin kali ini saya tidak akan menyimpulkan materi yang sudah saya bahas di video kali ini, karena menurut saya di dalam video ini sudah termasuk kesimpulan-kesimpulan dari yang sudah saya ambil dari beberapa topik yang saya bahas di dalam project video ini. Itu yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.